Oke minasan, kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, yaitu bab 2. Di bab yang pertama kita sudah pelajari dengan tema bab perkenalan diri. Untuk yang di bab kedua ini bisa dibilang dengan tema kata petunjuk. Di bab ini ada beberapa pola kalimat, mungkin ada 8. Oke, langsung saja kita masuk ke pola kalimat yang pertama. Oke, dai ni, ya, dai ni ka. Ini artinya bab 2. Jadi ada bungke, pola kalimat bungke, ya, pola kalimat. Oke, ini untuk pola kalimat yang pertama. Pola kalimat pertama di bab kedua, kore, sore, are, wa, ingat. Nah, di sini ada partikel wa. Wa di sini itu apa? Sebagai penanda topik. Berarti topiknya itu kore, sore, are. Nah, terus nanya nih des. Di sini sebagai predikat atau bisa dibilang kata bendanya. Ya, bisa diisi kata benda. Nah, di sini apa yang dimaksud kore, sore, are? Oke, langsung saja. Untuk kore artinya ini, ya. Untuk sore itu, tapi dalam ini itu dekat, ya, tanda kutip itu dekat. Untuk yang berikutnya are itu, tapi dalam untuk are di sini itu jauh. Jadi kore, sore, are itu menunjukkan kata benda, khususnya ya, kata benda. Kata benda di sini bisa menggunakan dengan kata benda hidup atau benda mati. Tetapi untuk pola ini tidak bisa digunakan untuk menunjukkan orang, ya, tidak sopan. Bagaimana cara penerapannya? Langsung saja kita masuk ke contoh kalimatnya. Kore, kore wa kabang des. Kore wa kabang des. Ya, jadi sebenarnya ini konsepnya sama dengan dalam bahasa Indonesia, ya, penerapannya sama. Kore ini, ya, misalkan kita gambarkan untuk dua orang, ya, maaf kalau gambarnya kurang berkenan, ya. Di sini ada dua orang, ya, bilang saja ini A, ini B, ya, saudara A dan saudara B, ya. Dia bilang ini buku, ya. Kore wa kabang des. Kore wa tas, ya. Maaf, ini tas. Ya, kore wa tas, ya, atau kabang des. Ya, kabang itu tas. Ya. Kore wa kabang des, karena dia itu yang ditunjukkan ini, ya, yang ditunjukkan itu berada sama si A. A yang ngomong, jadi kore wa kabang des. Jadi dia bilangnya kore. Nah, seperti itu. Tapi misalkan si B yang ngomong, jadi pakainya sore. Sore wa kabang des, karena dia menunjukkan benda yang di situ, ya. Itu agak dekat, ya. Nah, seperti itu. Kalau are berarti jauh dari keduanya. Misalkan 5 meter dari keduanya, itu jauh termasuknya. Jadi are wa kabang des. Are wa kabang des, seperti itu. Oke. Berikutnya di sini ada sore wa doa des. Doa itu apa? Pastinya kalau ditulis dengan katakana, ini serapan dari bahasa Inggris. Jadi doa itu dari kata door, ya. Dari kata door atau pintu. Sore wa doa des, itu pintu. Ya, berarti orang ini menunjukkan ke arah itu, ya, agak dekat dari si penunjuk. Jadi kalau kore itu dekat dengan orang yang ngomong, tapi kalau sore itu agak jauh dari si pembicara. Berikutnya, are wa isu des. Itu kursi. Itu kursi. Nah, ini baru jauh dari di antara kedua pembicara.
Nah, seperti itu. Jadi kalau kore itu dekat dari si pembicara, ya, dekat dengan si pembicara. Kalau sore jauh dari pembicara. Dan are itu jauh dari keduanya atau satu pembicara. Seperti itu. Jadi mudah sekali. Tinggal diterapkan sehari-hari, ya. Misalkan dipakai ya dengan menunjuk bendanya. Kore wa kabang desu. Sore wa doa desu. Are wa isu desu. Seperti itu. Oke? Jadi ini adalah kata penunjuk. Kalimat kata penunjuk. Ya, kalimat penunjuk. Oke? Ini adalah kalimatnya. Terus bagaimana untuk kalimat tanyanya? Ya, kita masuk saja langsung ke kalimat yang kedua. Ya, 2. Kore, sore, are, wa, nan desu ka? Nan desu ka? Ya, nan itu apa? Ya, otomatis belakangnya ada. Nah, ini partikel untuk kalimat tanya. Jadi ini suatu kalimat tanya. Kalimat tanya. Kore sore wa. Ya, kore sore are wa nan desu ka? Tinggal pilih salah satu, ya. Kalau mau kore berarti menunjukkan dekat dengan si pembicara. Kalau sore berarti agak dekat dengan si pembicara. Kalau are berarti jauh dari si pembicara. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Seperti itu. Ini apa? Kore wa nan desu ka? Seperti itu. Oke, masuk saja ke contoh kalimatnya. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Sore wa doa desu. Nah, kalau untuk pertanyaannya ini, otomatis jawabannya itu. Karena apa? Si pembicara yang menanyakan itu menanyakan yang di dekatnya itu apa, otomatis yang menjawab itu agak jauh dari si penjawab, ya. Jadi yang menjawab, jadi kebalikannya, bukan misalkan si pembicara bilang kore wa nan desu ka, untuk jawabannya kore wa doa desu, berarti salah, ya. Kalau kore wa, ya, di sini kore itu salah. Kenapa? Karena di depannya itu kore, dekat dengan si penanya. Tapi untuk menjawabnya, si penjawab harus bilang sore wa, ya, doa desu. Nah, untuk tanda kurung di sini kenapa saya kasih ini, saya kasih option, ya. Bisa langsung dijawab doa desu. Ya, bisa langsung dijawab doa desu, tapi yang lengkapnya sore wa doa desu. Seperti itu. Sore wa doa desu. Ini apa? Itu adalah pintu. Itu adalah pintu. Seperti itu. Berikutnya, sore wa nan desu ka? Itu apa? Sekarang sore, ya. Si penanya bilangnya sore, agak jauh dari pembicara atau penanya. Jawabannya sebaliknya. Jadi sebaliknya. Ya, untuk yang penanya bilangnya sore, otomatis untuk yang penjawabnya bilang kore, ya. Jadi untuk jawabannya kalau misalkan sama-sama sore itu kurang tepat. Ya. Kore wa kabang desu. Berarti dia menanyakan benda yang ada pada si penjawab. Kore wa kabang desu. Ini adalah tas. Seperti itu. Ingat, di akhir kalimat harus diakhiri dengan des untuk sebagai penghalus. Oke, berikutnya di sini ada are wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Jadi misalkan kita berdua berdekatan sedang ngobrol, terus menunjukkan arah misalkan 10 meter dari si pembicara dan temannya itu berdua. Misalkan 10 meter, kan jauh sekali nih. Jadi pakainya are. Are wa nan desu ka? Itu apa? Terus dijawablah dengan temannya yang sebelahnya itu are wa isu desu. Are wa isu desu. Kenapa pakai are? Karena sama-sama berada di kejauhan. Jadi seperti itu. Jadi karena kalau kore jawabannya sore, kalau sore jawabannya kore. Tapi kalau are jawabannya tetap are, karena sama-sama berada di kejauhan. Seperti itu. Ya, jadi jawaban yang tepat seperti ini. Are wa isu desu. Ya, bukan sore wa isu desu, karena sama-sama berada di kejauhan. Mudah sekali. Ya, jadi
pola kalimat tanyanya seperti ini, untuk kalimat jawabannya seperti ini. Seperti di pola kalimat pertama. Oke, kita masuk ke pola yang berikutnya. Pola yang ketiga. Di sini ada korewa, ingat, wa ini partikel, korewa nani nani desu ka? Nah, nani-naninya di sini ya tentunya diisi dengan kata benda. Dia itu memastikan sama si temannya, ya, penjawabnya. Dia bilang korewa nan desu ka? Gitu. Ya, untuk jawabannya di sini hai so desu. Iye chigaimasu. Seperti itu. Nah, di sini untuk hai itu artinya ya. Terus yang berikutnya iye itu artinya bukan atau tidak. Ya, fleksibel ya, mau dipilih yang mana juga. Oke. Ya, kalau paling tepatnya tidak ya silakan, bukan juga silakan. Itu tidak mengubah. Oke. Kalau hai itu pasangannya so desu. Ya, betul. So desu itu betul. So desu. Betul. Seperti itu. Hai so desu. Bukan hai chigaimasu. Ya, salah. Itu sama halnya kita sedang bercanda dengan orang. Nah, untuk iye pasangannya itu chigaimasu. Chigaimasu itu salah, ya. Salah. Chigaimasu, iye chigaimasu. Bukan salah atau tidak salah. Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh kalimatnya. Oke, di sini ada korewa. Ingat ya, korewa ini, ya. Tentunya di sini ada kalimat tanyanya ka, ya. Ini kalimat kata tanya yang kedua. Tadi itu belum tahu untuk kata bendanya apa, menanyakan kata bendanya. Tapi di kalimat pola kalimat di sini, pola kalimat ini itu menanyakan atau memastikan apakah ini betul yang namanya benda ini, seperti itu. Korewa kagi desu ka? Kagi itu apa? Kunci. Ya. Apakah ini kunci? Ya. Apakah ini kunci? Apakah ini kunci? Korewa kagi desu ka? Ya, ada dua option ya. Untuk yang jawaban yang positif atau ya. Ini jawaban yang positif. Hai, so desu. Ya, betul. Simpel sekali. Ya, apakah ini kunci? Ya, betul. Nah, terus ada lagi di sini untuk jawabannya negatif. Ya, kalau jawabannya bukan, iye chigaimasu. Bukan, salah. Nah, terus bisa ditambahkan dengan sore wa hong desu. Ya, itu adalah hong. Tentunya kalau menambahkan ini, ya, kata tunjuknya harus diganti dengan sore, sama halnya dengan pola yang sebelumnya. Ya, kalau kata tanyanya kore, berarti jawabannya sore. Sore wa hong desu. Bukan, salah. Itu adalah buku. Seperti itu. Oke. Lanjut ke contoh kalimat yang berikutnya. Kalau sekarang pakainya sore, tadi kore, ya. Otomatis untuk jawabannya itu kore. Sore wa hana desu ka? Hana itu apa? Bunga. Ya. Kore wa hana desu ka? Hai, so desu. Ya, betul. Ya. Ini jawaban yang positif. Yang negatifnya bagaimana? Iye chigaimasu. Iye chigaimasu. Bukan, salah. Kore wa hai zara desu. Hai zara itu apa? Asbak. Hai zara itu asbak. Bukan, salah. Ini adalah asbak. Seperti itu. Jadi mau jawab iye chigaimasu juga silahkan, simpel, tapi lebih lengkapnya iye chigaimasu kore wa hai zara desu. Ya, simpel sekali. Jadi ini di pola yang sebelumnya itu pola kalimat tanya untuk menanyakan benda apa ini. Jadi belum tahu benda apa ini, jadi menanyakan benda itu. Terus untuk yang pola di sini menanyakan atau memastikan kembali, ya, pertanyaan memastikan kembali apakah ini kunci, apakah benda ini kunci, seperti itu. Oke, lanjut ke pola yang berikutnya. Pola berikutnya di sini ada pola yang keempat, ya.
Kore, sore, are, ini, itu jauh. Wa, ingat di sini partikel. Nanya nih, no, di pola kalimat bab pertama kita sudah membahas no itu kata penghubung antara kata benda dengan kata benda. Ya, bendanya bisa berupa orang, ya, benda dan benda seperti itu. Jadi ini bisa diartikan dengan kepemilikan, ya. Untuk kali ini kepemilikan, Jadi untuk partikel no itu sebagai penghubung kata benda dengan arti kepemilikan. Oke. Kore, sore, are, wa, hito. Ya, ini dikasih hito orang. Ya, karena pemilikan milik seseorang. Ya. No, nanyani. Jadi ini untuk nanyanya diisi dengan kata benda. Des. Oke, langsung ke contoh kalimatnya. Kore wa watashi no denwa desu. Ini adalah apa? Ini adalah langsung belakang, ya. Setelah membaca sebelum wa, kita langsung artikan dari belakang, ya. Ini adalah denwa. Denwa itu telepon. Telepon. Watashi itu saya. Berarti ini adalah telepon milik, ya, milik saya. Seperti itu. Ini adalah telepon milik saya. Ini telepon milik saya. Berikutnya, sore wa anisang, ya, anisang no hong desu. Itu adalah ke belakang langsung. Hong, buku milik saudara Ani. Itu adalah buku milik saudara Ani. Nah, itu kalau kata tujuannya sore, jauh, ya, agak jauh. Nah, sedangkan yang are ini, are wa sensei no senpuki desu. Ya, ingat n ketemu p menjadi m. Ya, n-nya menjadi m. Nah, are wa sensei no senpuki desu. Senpuki itu apa? Kipas angin. Ya, kipas angin. Arewa itu berarti menunjukkan jauh dari si pembicara. Arewa sensei no senpuki desu. Itu adalah senpuki, kipas angin milik guru. Nah, seperti itu. Mudah sekali bukan? Jadi tadi kita hanya membahas tentang kata bendanya, ya. Untuk kali ini kita membahas tentang kepemilikannya. Jadi kata bendanya ditambahkan dengan kepemilikan milik seseorang. Untuk kepemilikan bisa diisi dengan nama seseorang atau siapa, ya. Itu terserah minasang. Oke, mudah sekali. Oke, kita lanjut ke bab yang berikutnya.